Oke, kita lanjut untuk membahas tentang contoh soal untuk kekontinuan fungsi kompleks. Nah, sebelum masuk ke contoh soalnya, perlu kita ingat sedikit lagi pengertian atau definisi dari kekontinuan fungsi kompleks itu sendiri. Oke, kekontinuan fungsi kompleks itu didefinisikan sebagai, misalkan kita punya fz terdefinisi di D pada bidang Z dan titik Z0 terletak di dalam D. Fungsi fz dikatakan kontinu di Z0 apabila nilai limitnya Z mendekati Z0 fz itu adalah nilai dari fungsinya jika disubstitusikan nilai Z0-nya. Nah, di sini pengertian kekontinuan itu sama seperti fungsi pada 2P ubah ketika kalian belajar kalkulus integral, ada kan juga tentang kekontinuan fungsi, sama. Nah, di sini untuk syaratnya pun juga sama. Jadi syarat fungsi fz kontinu di Z0 itu adalah yang pertama fz0-nya itu ada nilainya. Yang kedua, limit Z menuju Z0-nya fz itu juga ada. Dan syarat yang terakhir adalah limit Z menuju Z0 fz nilainya akan sama dengan fz0 gitu. Jadi ketiga syarat ini harus dipenuhi supaya kita tahu apakah fungsi fz itu akan kontinu di Z0 atau tidak. Jika salah satu saja tidak dipenuhi, maka kita bisa memberikan kesimpulan kalau misalkan fungsi fz tersebut tidak kontinu di titik Z0, seperti itu. Oke, berikutnya kita bahas tentang beberapa contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama, jika diketahui nilai fz itu sama dengan 3z min 5 per 7z min 5i. Nah, di sini ditanyakan apakah fungsi fz itu kontinu di Z. Apakah fungsi fz itu kontinu di Z? Loh, kalau persamaannya cuma seperti ini, tidak ada pendefinisian yang lebih di Z0-nya itu sama dengan berapa, bagaimana kita bisa tahu apakah fungsi tersebut kontinu atau tidak? Nah, langkah yang pertama adalah kita bisa melihat dari persamaan ini. Jadi si nilai fz ini, persamaan fz ini tidak akan terdefinisi jika 7z min 5i-nya itu sama dengan 0. Nah, kalian bisa lihat ini adalah suatu persamaan A per B, di mana ketika B-nya itu sama dengan 0, maka persamaan ini menjadi tidak terdefinisi. Karena A dibagi 0 kan jawabannya adalah tak terhingga. Seperti itu kan. Nah, makanya kita perlu meyakinkan lagi kalau fz ini harus terdefinisi. Nah, kita bisa melihat kalau nilai fz itu tidak akan terdefinisi kalau misalkan penyebutnya sama dengan 0. Nah, berarti di sini 7z itu sama dengan 5i. Nah, berikutnya z-nya itu adalah 5 per 7
I. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya kita bisa memberikan kesimpulan kalau misalkan fz itu akan continue di semua titik di Z kecuali Z sama dengan 5/7 I. Nah, kita bisa bilang seperti itu karena ketika Z-nya itu adalah 5/7 I, persamaan FZ itu hasilnya menjadi tak terhingga. Artinya dia tidak terdefinisi. Kalau dia tidak terdefinisi, otomatis dia tidak kontinu. Jadi kita bisa nyebut kalau FZ itu akan kontinu di semua titik di Z kecuali di Z sama dengan 5/7 I. Seperti itu. Untuk contoh yang kedua, misalkan diketahui. Nah, sekarang ini agak sedikit banyak fungsi yang terdefinisi, yaitu fz sama dengan 0 jika z-nya itu lebih dari atau sama dengan 1, dan z plus I jika z-nya itu kurang dari 1. Kalian bisa cek di mata kuliah kalkulus integral dulu ketika kalian belajar tentang kekontinuan fungsi. Kalkulus lanjut apa kalkulus integral ya. Pokoknya ketika kalian pasti pernah belajar kekontinuan fungsi untuk fungsi yang 2P ubah gitu. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah apakah fz itu continue di Z sama dengan 1. Apakah fz itu continue di Z sama dengan 1? Nah, oke. Nah, kalian ingat lagi syarat kekontinuan. Syarat kekontinuan yang pertama tadi adalah fz0 ada, limitnya ada, dan yang terakhir limitnya sama dengan nilai fz 0-nya. Oke, kita mulai. Di sini z-nya itu sama dengan 1. Berarti kita akan punya F1 Z0-nya, satunya, Z-nya sama dengan 1. F1 itu sama dengan 0. Dari mana kita tahu F1 itu sama dengan 0? Dari pendefinisiannya. Kalau misalkan Z-nya itu lebih dari atau sama dengan 1, Fz-nya itu 0. Berarti kan kalau F1 itu sama dengan 0. Itu dari definisi di soalnya. Nah, lalu yang B, kita cari limitnya. Karena di sini ada tanda kurang dari, ada tanda lebih dari sama dengan sama tanda lebih dari, berarti kita harus mencari limit kiri dan limit kanannya. Nah, di sini kita cek limit Z yang mendekati 1 dari kanan atau 1 plus dari Fz itu sama dengan 0. Limit kiri yang mendekati 1 dari kanan itu sama dengan 0. Kenapa? Karena persamaannya 0. Kita pakai yang ini. Jadi kan ini kayak gini kan. Ini yang sebelah sini itu Z plus I. Ini 1 itu ikut. Yang sebelah sini adalah 0. Ini nilai Fz. Ini juga Fz. Nah, sekarang 1 dari kanan itu kan berarti di sebelah sini kan. Di sebelah sini. Berarti kan persamaan yang kita pakai untuk mencari limit dari 1 dari kanan itu kita pakai persamaan yang Fz sama dengan 0. Kayak gitu, saya tuliskan aja. Nah, ini sama dengan limit Z mendekati 1 dari kanan 0 itu sama dengan 0. Nah, berikutnya kita lihat limit Z mendekati 1 dari kiri. Fz. Berarti ini adalah limit Z mendekati 1 dari kiri untuk Z plus I. Kenapa kita pakai Z plus I? Karena yang di sebelah kiri angka 1 itu persamaannya udah Z plus I. Kayak gitu. Makanya kita pilih Fz-nya adalah Z plus I. Nah, ini sama dengan nilainya adalah 1 plus
4i. Nah, kalian bisa lihat limit Z mendekati 1 dari kanan dan limit Z mendekati 1 dari kiri itu nilainya tidak sama. Artinya apa? Artinya persamaan tersebut tidak mempunyai limit atau limitnya tidak ada. Sedangkan tadi dikatakan salah satu syarat kekontinuan yang harus dipenuhi itu adalah limitnya harus ada. Nah, kalau misalkan di sini di bagian B limitnya tidak ada, akan jelas, maka fz itu tidak kontinu di Z sama dengan 1 karena dia tidak memiliki limit. Kayak gitu. Contoh berikutnya untuk contoh yang ketiga adalah seandainya diketahui fz itu sama dengan, dia terdefinisi jadi dua fungsi, z kuadrat plus 4, misalkan z kuadrat plus 16 dibagi z min 4i. Z min 4i, lalu Z-nya ini tidak sama dengan 4i, lalu yang bawah ini untuk 3 plus 4i, Z-nya untuk yang sama dengan 4i. Jadi di sini ada dua fungsi terdefinisi. Untuk yang satunya itu tidak sama dengan 4i, yang satunya itu Z sama dengan 4i. Disuruh menunjukkan apakah fz itu kontinu di Z sama dengan 4i. Kayak gitu. Oke, yang pertama tadi ada 3 syarat tadi untuk fungsi kontinuan. Yang fz 0 ada, berarti untuk Z sama dengan 4i, maka f 4i itu sama dengan 3 plus 4i. 3 plus 4i. Nah, artinya ini ada. Loh, kenapa langsung 3 plus 4i? Ya karena ini fungsinya udah terdefinisi. Kalau Z-nya itu 4i, maka fungsinya nanti adalah 3 plus 4i. Gitu. Lalu yang B adalah lalu contoh yang ketiga adalah di sini diketahui fungsi fz itu sama dengan z kuadrat plus 16 per z min 4i, z-nya tidak sama dengan 4i. Lalu 3 plus 4i dengan syarat z-nya itu sama dengan 4i. Disuruh menunjukkan apakah fz nanti kontinu di z sama dengan 4i. Oke, yang pertama seperti syarat pada kekontinuan yang sudah kita sebutkan di atas, itu untuk yang z sama dengan 4i. Fz-nya itu berapa? Nah, ini kan berarti f 4i itu sama dengan 3 plus 4i. Loh, kenapa bisa langsung tahu 3 plus 4i? Ya karena dia fungsinya udah terdefinisi seperti ini. Ketika z-nya itu nilainya adalah 4i, maka fz-nya adalah 3 plus 4i. Kayak gitu. Lalu yang kedua adalah kita tunjukkan limitnya. Kalau dia itu limitnya ada atau tidak. Berarti di sini kan kita punya limit Z mendekati 2i. Nah, ini kenapa Z mendekati 2i sih? Artinya kalau Z mendekati 2i itu kan berarti Z-nya bukan Z mendekati 4i itu kan berarti Z-nya bukan 4i kan? Berarti kita pakai persamaan yang atas. Kenapa? Karena tidak sama dengan 4i. Kalau seperti ini tandanya, itu kan artinya hanya mendekati, tidak sama dengan. Berarti untuk yang limitnya pakai persamaan yang atas, yaitu z kuadrat plus 16 dibagi z min 4
4i. Nah, oke. Ini sama dengan limit Z mendekati 4i. Kita bisa pecah Z min 4i sama Z plus 4i dibagi Z min 4i. Kita faktorkan, ini berarti habis. Berarti kita punya limit Z mendekati 4i dari Z plus 4i. Jawabannya adalah 8i. Nah, yang terakhir terlihat bahwa Fz itu tidak sama dengan limit Z mendekati Z0 dari Fz. Berarti Fz itu tidak kontinu di Z sama dengan 4i. Di Z sama dengan 4i. Nah, berikutnya, kalau dia tidak kontinu di 4i, di titik mana dia akan kontinu? Di titik mana dia akan kontinu? Nah, sekarang kita coba cari di titik mana Fz itu akan kontinu. Fz akan kontinu. Nah, di sini kita punya Fz. Tadi kan Z kuadrat plus 16 dibagi Z min 4i. Itu kan. Nah, berarti kan kita punya, kalau misalkan kita masukkan Fz0, ini kan jadinya ini kita ubah dulu aja. Z min 4i Z plus 4i dibagi Z min 4i. Hapus. Berarti ini jadinya Z plus 4i. Nah, kita kan punya Fz. Berarti kan kita punya Fz sama dengan Z plus 4i. Berarti Fz0 nya itu sama dengan Z0 plus 4i. Z0 plus 4i. Nah, berarti Fz itu akan kontinu ketika nilai Z0-nya itu tidak sama dengan 4i. Jadi selain 4i dia akan kontinu, seperti itu. Oke, berikutnya untuk contoh yang keempat. Di sini ada fungsi Fz yang didefinisikan menjadi tiga fungsi atau 3 bagian. Yaitu yang pertama untuk Z kuadrat plus 16 dibagi Z min 4i. Untuk nilai Z-nya itu adalah min 2 sampai 0. Lalu yang kedua itu Fz sama dengan 4i ketika Z-nya sama dengan 0. Dan Fz sama dengan min Z plus 8i per 2 ketika Z-nya itu lebih dari 0. Nah, di sini diminta untuk menunjukkan apakah Fz itu nanti kontinu ketika nilai Z-nya itu sama dengan 0. Oke. Yang pertama, sesuai syarat kekontinuan, yaitu untuk Z sama dengan 0, maka F0-nya itu adalah 4i. Di fungsi, di soal, dari yang diketahui sudah jelas didefinisikan seperti itu. Berarti ini nilainya ada. Lalu yang kedua, kita cari limitnya, kita tunjukkan apakah limitnya itu ada atau tidak. Nah, di sini berarti limit, di sini ada dua buah limit, yaitu limit kiri dan limit kanan. Karena ada tanda lebih dari, kurang dari, jadi kita pakai limit kiri dan limit kanan. Oke, jadi di sini kita pilih yang 0, Z mendekati 0 dari sebelah kiri dulu. Kita bisa lihat, kita bisa tunjukkan pakai garis bilangan. Kalau yang tepat di 0 itu nilai Fz-nya itu adalah 4i. Yang kurang dari 0, artinya yang sebelah sini antara min 2 sampai 0, itu nilai Fz-nya adalah Z kuadrat plus 16 dibagi Z min 4i. Sedangkan yang lebih dari 0, itu nilai Z-nya adalah min Z plus 8i dibagi 2. Seperti itu. Oke, berarti untuk yang limit kiri dari 0,
Berarti kita pakai persamaan yang Z kuadrat plus 16 dibagi Z min 4I. Ini sama aja dengan limit Z mendekati 0 dari kiri, Z min 4I sama Z plus 4I dibagi Z min 4I. Ini habis, berarti ini limit Z mendekati 0 dari kiri, Z plus 4I itu sama dengan 4I. Oke, lalu berikutnya adalah limit Z yang mendekati 0 dari sebelah kanan. Berarti kita pakai persamaan yang min Z plus 8I dibagi 2. Nah, ini berarti 8I per 2. Hasilnya adalah 4I. Ternyata limit Z mendekati 0 dari kiri untuk FZ itu sama dengan limit Z mendekati 0 dari kanan untuk FZ. Artinya limitnya ada. Nah, untuk syarat kekontinuan yang ketiga, kita harus menunjukkan kalau F0 itu sama dengan limit Z mendekati 0 untuk FZ. Nah, kalian bisa perhatikan kalau F0-nya itu sama-sama 4I. Maka dari itu FZ itu dikatakan kontinu di Z sama dengan 0. Jadi ketika Z-nya sama dengan 0, maka dia kontinu. Seperti itu. Oke, contoh yang kelima. Di sini ada soal apakah FZ ketika FZ sama dengan 7Z min 2I, dia kontinu di Z sama dengan 2I. Di Z sama dengan 2I. Oke, yang pertama untuk untuk Z sama dengan 2I. Maka di sini kita nanti akan punya F2I itu sama dengan 7 kali 2I min 2I. Hasilnya adalah 12I. Tuh, berarti kan ada. Lalu yang B, untuk limit Z mendekati 2I, tidak ada kiri kanan, karena itu udah langsung sama dengan 7Z min 2I. Nah, itu juga hasilnya adalah 12I. Mendekati kan. Nah, lalu yang ketiga dapat dilihat bahwa F2I itu sama dengan limit Z mendekati 2I dari si FZ. Nah, berarti kan FZ itu kontinu di Z sama dengan 2I. FZ itu kontinu di Z. Oke, contoh yang terakhir di sini ada contoh kita punya persamaan FZ itu adalah 4 per Z kuadrat plus 1. Apakah dia kontinu di Z sama dengan 2? Lalu seandainya dia kontinu di Z sama dengan 2, di titik manakah FZ itu akan menjadi tidak kontinu? Seperti itu. Oke, syarat yang pertama untuk kekontinuan berarti untuk Z sama dengan 2, maka FZ-nya itu adalah 4 per 2 kuadrat plus 1 sama dengan 4 per 5. Berarti kan ini nilainya ada. Lalu yang kedua, itu berarti kita cari limit dari Z mendekati 2 untuk 4 per Z kuadrat plus 1. Sama juga, limitnya adalah 4 per 5. Berarti FZ itu kontinu di Z sama dengan 2. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, ternyata dia kontinu di Z sama dengan 2. Berarti di titik manakah si FZ itu tidak akan kontinu? Kayak gitu. Oke, tadi kan kita punya FZ itu adalah 4 per Z kuadrat plus 1. Tadi sebelumnya di contoh nomor yang atas tadi saya bilang, ini kan bentuknya pecahan. Jadi fungsi FZ itu ketika dia bentuknya adalah suatu pecahan seperti ini, ada pembilang, ada penyebut, itu akan tidak kontinu atau diskontinu ketika penyebutnya itu sama dengan 0, yang artinya dia menjadi tidak terdefinisi.
tidak terdefinisi. Berarti fz ini akan tidak kontinu ketika z kuadrat itu plus 1 sama dengan 0. Berarti kan penyebutnya 0, hasilnya menjadi tak terhingga. Nah, dia jadi tidak terdefinisi kan. Nah, berarti di sini z kuadratnya sama dengan min 1. Z sama dengan plus minus akar min 1. Berarti nilai z-nya adalah plus minus I. Plus minus dari I. Jadi ketika nilai z-nya itu adalah I atau nilai z-nya itu adalah min I, fungsi fz itu menjadi tidak kontinu. Seperti itu.